Halo semua, saya Novi. Hari ini saya akan membahas sebuah topik menarik yang berhubungan dengan pragmatik. Topik itu adalah kegagalan pragmatik. Kita tahu bahwa pragmatik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi. Menurut Yule, pragmatik mempelajari arti bahasa dalam konteks tertentu. Salah satu aspek pragmatik yang menarik untuk dibahas adalah tentang kegagalan pragmatik. Komunikasi bersifat sangat dinamis, sehingga untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, penutur dan mitra tuturnya harus memahami konteks kebahasaan dari bahasa yang digunakan atau bahkan latar budaya yang dimiliki mitra tuturnya. Menurut Thomas, kegagalan pragmatik merujuk kepada ketidakmampuan seseorang untuk memahami apa yang dikatakan mitra tuturnya. Hal ini bisa terjadi karena kesalahpahaman dari segi bahasanya, konteks, atau budaya yang mempengaruhinya. Thomas membedakan kegagalan pragmatik menjadi dua macam. Yang pertama adalah kegagalan pragmalinguistik. Yang kedua adalah kegagalan sosiopragmatik. Berikut adalah definisinya. Kegagalan pragmalinguistik biasanya terjadi karena masalah bahasa yang disebabkan oleh berbagai macam perbedaan penyandian fungsi bahasa. Dalam hal ini, kegagalan pragmalinguistik terjadi ketika pragmatik dibuat sebuah tanda suatu bahasa atau secara sistematis strukturnya berbeda dengan yang biasa digunakan oleh native speaker. Bisa dikatakan bahwa kegagalan pragmalinguistik terjadi jika kesalahpahaman timbul karena bahasa yang dilihat dari segi tata bahasanya atau aspek linguistiknya. Perhatikan contoh berikut. Seorang laki-laki berkata, "He can't know you found it." Lelaki lainnya berkata hal yang sama. He cannot know you found it. Kegagalan mengalihkan atau menerjemahkan frasa dan klausa bahasa Inggris berpotensi menyampaikan pengertian yang berbeda. Lelaki pertama menyampaikan larangan, sedangkan lelaki kedua menyampaikan pernyataan. Jika kita tidak paham aspek bahasa dari kalimat bahasa Inggris tadi, maka kegagalan pragmalinguistik akan terjadi. Contoh berikutnya, ada dua lelaki berbeda yang mengucapkan frasa yang sama. In French. In French. Lelaki pertama menyampaikan informasi tempat, sedangkan yang lainnya menyampaikan informasi bahasa. Jika kita tidak paham konteks bahasa Inggris, maka akan terjadi kegagalan pragmalinguistik karena frasa itu bisa diartikan dalam dua makna yang berbeda. Kegagalan pragmatik yang kedua adalah kegagalan sosiopragmatik. Biasanya berkenaan dengan perilaku bahasa yang disebabkan oleh kurangnya pengertian lintas budaya. Mengacu pada pengambilan bentuk-bentuk bahasa yang tidak sesuai dikarenakan penutur tidak mengenal aturan etika, aturan sosial, serta kebiasaan sosial budaya si petutur selama melakukan percakapan. Sebagai contoh, apabila ada orang Indonesia yang mengajukan pertanyaan kepada orang Arab yang baru pertama kali ditemuinya dengan pertanyaan, هل لديك بعض المال؟ maka orang itu dianggap gagal berkomunikasi dalam kaitannya dengan aspek sosiopragmatik karena pertanyaan yang diberikan tidak tepat, kurang sesuai dengan konteks dan situasi tuturannya.
Dengan kata lain, kegagalan sosio-pragmatik terjadi saat penutur dan mitra tuturnya gagal mengambil strategi komunikatif yang tepat atau memilih bentuk bahasa yang sesuai karena dua pembicara tersebut tidak menyadari bahwa mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau kebiasaan sosial yang berbeda. Contoh lainnya, Look what I've got for you. I'm sorry. Why sorry? seorang lelaki berkebangsaan Amerika berbicara dengan wanita yang berasal dari Jepang. Lelaki Amerika itu memberikan hadiah kepada wanita Jepang. Akan tetapi, wanita itu tidak berterima kasih, melainkan meminta maaf. Karena lelaki itu tidak memahami budaya Jepang, maka dia bertanya-tanya. Terjadi kegagalan sosio-pragmatik dalam dialog itu, karena lelaki tersebut tidak paham bahwa permohonan maaf dalam budaya Jepang dirasa lebih santun diberikan kepada orang yang memberikan hadiah dibandingkan dengan mengucapkan terima kasih. Jika kegagalan pragmatik terjadi, pastinya akan menimbulkan kesalahpahaman antara penutur dan mitra tuturnya. Sebagai hasil, tujuan komunikasi tidak akan tercapai. Maka dari itu, penting untuk kita mempelajari lebih dalam aspek-aspek linguistik dalam suatu bahasa dan latar belakang budaya mitra tutur kita. Tentu saja, tujuannya adalah untuk meminimalisir kegagalan pragmatik yang terjadi. Semoga dengan video ini, kalian akan lebih memahami apa itu kegagalan pragmatik dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika fenomena itu terjadi di sekitar kita. Terima kasih.